Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum anak-anak Bapak belajar hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa angkat kedua tangannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, kita hari ini akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah melihat video pembelajaran, anak dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya dengan tepat. Yang kedua adalah setelah mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelumnya anak-anak sudah tahu bahwa pecahan itu terdiri dari 4. Di antaranya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, yang pertama dulu adalah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya, contoh 3/5. Kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, cara mengubahnya adalah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10. Nah, kita lihat di sini penyebutnya adalah 5. Maka penyebut 5 ini kita ubah menjadi 10. Caranya bagaimana? Caranya adalah 5 dikali berapa supaya hasilnya 10. Penyebut 5 kita ubah menjadi 10. Nah, ada yang tahu anak-anak 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Kita akan hafalkan kalian 5. Misalnya 1 kali 5, 5. Ini berarti belum sampai angka 10. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu kita tulis angka 3 pembilangnya. Ini pembilang, 5 adalah penyebut. Karena penyebutnya dikali 2, maka
3 ini sebagai pembilang juga dikalikan 2. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. 3/5. Kemudian kita kalikan pembilang penyebutnya dengan angka 2. 3 kali 2 6. 5 kali 2 10. Hasilnya 6/10. Lalu 6/10 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya adalah kita perhatikan 6, angka 6 ini sebagai pembilang. Kalau nya 6, otomatis kita tuliskan sini 6. Ini adalah trik cepat. Karena pecahan desimal itu adalah ada angka koma, maka kita letakkan koma di depan 6. Lalu 6 bagi 10. 6 bagi 10 secara matematika itu hasilnya adalah tidak 1 atau 0. Jadi kalau 6 bagi 10 itu tidak bisa, maka jawabannya pasti 0. Maka kita tulis 0. Nah, jadi hasilnya adalah 0,6. Ini ada trik cepat supaya mengetahui pecahan biasa diubah ke pecahan desimal. Jadi 3/5 kita ubah pecahan desimal adalah 0,6. Contoh kedua, 1/4 kita ubah ke pecahan desimal. Nah, 4 ini bisa enggak apabila dikalikan suatu bilangan hasilnya 10. Nah, ternyata di perkalian 4 tidak ada hasil perkalian yang menghasilkan angka 10. Maka kalau tidak ada, kita ubah pecahannya menjadi angka 100. Lalu bagaimana cara supaya dapat angka 100 ini? Maka 4 dikali berapa hasilnya 100, atau 100 dibagi 4. Kalau nya 100 bagi 4 itu adalah 100 dibagi 4 kalian 4. 1 kali 4 4. Ternyata masih jauh dengan angka 10. 2 kali 4 adalah 8. 3 kali 4 12. Maka kita cari angka di bawah 10 yang mendekati, yaitu angka 8. 8 bagi 4 2. Lalu kita kurangkan 10 kurang 8 2. Nolnya turun. Nah, setelah ini kita bagi lagi 20 bagi 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi 20 bagi 4 sama dengan 5. 20 kurang 20 0. Jadi jawabannya 25. Jadi sini dikali 4 dikali berapa hasilnya 100, yaitu 25. Karena di sini penyebutnya penyebut 4 dikalikan 25, maka dia pembilangnya juga dikalikan 25. Nah, kemudian kita tulis angka 1 di sini sebagai pembilang. Ini penyebutnya adalah 4. 4 kali 25 100. 1 kali 25, ada yang tahu jawabannya? Ya, 1 kali 25 sama dengan 25. Jadi 25/100. Nah, lalu kita ubah pecahan ini, pecahan biasa ini ubah ke pecahan campuran. Trik cepatnya adalah kita lihat pembilangnya. Bilangnya 25, kita tulis 25. Karena di pecahan desimal, maka kita kasih koma. Karena 25 bagi 100 itu tidak bisa, maka pasti hasilnya 0. Kita tambahkan 0. Hasilnya adalah 0,25. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan desimal
menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah kebalikan dari yang tadi, pelajaran yang kita tadi. Nah, caranya adalah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan tiga angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000, dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Untuk memahami mengenai bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita langsung ke contoh. Misalnya di buku Erlangga itu adalah 0,75. Nah, 0,75 ini adalah pecahan desimal. Sesuai aturan tadi, apabila pecahan dengan dua angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Ini ada dua angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Kita tulis 100. Karena ini sudah kita ubah, maka pembilangnya kita ambil dua angka di belakang koma. Ayo, berapa dua angka di belakang koma ini? Ya, kita tulis 75. Ini adalah pembilang, ini adalah penyebut. Lalu kita sederhanakan 75 per 100 ini. Kira-kira bagian berapa ya anak-anak? 75 per 100. Dalam menyederhanakan pecahan ini, kita cari angka yang paling besar, yang sama-sama pembilang dan penyebutnya sama angka pembaginya. Nah, kita ambil angka paling besar yaitu 25. Kebetulan pembilang penyebutnya bisa dibagi 25. Kalau salah satunya tidak bisa dibagi, misalnya pembilangnya bisa, penyebutnya tidak bisa, maka tidak usah, cari angka yang sama. 75 dibagi 25 adalah 3. 100 bagi 25 4. Nah, jadi 0,75 diubah ke pecahan biasa, hasilnya 3 per 4. Contoh kedua, 0,625 diubah ke pecahan biasa. Sesuai aturan tadi, apabila ini ada 3 angka di belakang koma, maka kalau 3 angka berarti 1000. Kita ubah pecahannya dengan penyebut 1000. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka 1000. Lalu penyebutnya kita ambil dari angka yang di belakang koma, yaitu 625. Jadi 625 per 1000. Kita tulis 625 per 1000. Kita bagi dengan angka yang paling besar untuk penyebut dan pembilangnya, yaitu adalah 125. 625 dibagi 125 adalah 625 bagi 125. 125 kali 2 250, 4 kali 200, 125 500, maka hasilnya ada 5. 625 dikurangkan 0 ke 5. 1000 dibagi 125. 125
Kita cari kalian 5 yang hasilnya 0. Kita tes anak-anak kalian 6. 5 kali 6 30. 6 kali 2 12. Tambah 3 15. Naik 1. 1 kali 6 6. Tambah 1 7. 725. Ternyata beda. Kita cari lagi angka yang lebih besar kalian yang masih kan 0. 8. 8 kali 5 40. 0 ditulis di bawah, naik 4. 8 kali 2 16. 16 tambah 4 20, naik 2. 0 tulis di bawah. 8 kali 1 8. Tambah 2 10. Oh, ternyata sama hasilnya 1000. Maka 1000 dibagi 125 adalah 8. Ternyata inilah pecahan yang paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi. Jawabannya adalah 0,625 diubah ke pecahan desimal adalah diubah ke pecahan biasa adalah 5/8. Kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan.